guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kanal ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita bermula dari sekelompok perampok yang sedang melancarkan aksinya di Bandara Internasional di Belgia, yang terkenal sebagai salah dua dari pusat perdagangan berlian di dunia, dengan bantuan seorang mantan yang menyamar menjadi pramugari dengan kode sandi Cleopatra. Berkat rencana mereka yang matang, para perampok berhasil membobol brankas berisi berlian, melarikan diri menggunakan mobil polisi, dan bersembunyi di dalam peti kemas yang tersamarkan di antara ratusan peti lainnya di area tersebut. Tanpa banyak hambatan, mereka berhasil meloloskan diri. Di tempat lain memperkenalkan sejumput polisi bernama Nick. Nick adalah petugas yang berusaha untuk menangkap Donnie, otak dari perampokan Bank Federal di film yang pertama, yang membuat Nick frustasi. Untuk menambah-nambah beban Nick, sutradara juga membuat Nick yang terbebani untuk membayar tanggungan dari mantan istrinya yang sudah bercerai. Saat melihat berita tentang perampokan berlian yang baru saja terjadi, Nick mencurigai bahwa Donnie terlibat dalam kejahatan tersebut. Dia pun menyampaikan kepada atasannya, berharap kasus lama Donnie dapat dibuka kembali sehingga ia bisa mengejarnya. Namun, karena kurangnya bukti, permohonannya tidak disetujui. I know you understand. Kecurigaan Nick ternyata benar. Perampokan berlian di Belgia memang melibatkan Donnie, yang kini berada di Nice, Prancis, dan bergabung dengan kelompok kriminal bernama The Panthers. Pemimpin kelompok ini adalah Giovanna, alias Cleopatra, sang mantan supermodel. Perampokan di bandara Belgia ternyata hanya permulaan dari rencana besar mereka berikutnya di Prancis. Mereka merencanakan aksi perampokan besar di sebuah bank berlian berkeamanan tinggi yang terletak di kota tersebut. Meskipun tidak mendapatkan izin dari atasannya, Nick tidak menyerah. Dia menemui bibi-bibi montok bernama Sri di diskotik langganannya. Nick membawa Holly ke sebuah peti kemas dan menginterogasinya dengan ancaman, berharap bisa mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Akhirnya, Nick mengetahui lokasi tempat uang hasil perampokan Donnie disembunyikan. The Panama Diamond Bank. Sementara itu, dalam penyamarannya sebagai Jean Jacques, Donnie diperkenalkan oleh Cleopatra kepada seorang manajer WDC bernama Hava. Dengan keterampilannya, Donnie berhasil memainkan perannya hingga Hava membawanya ke area distrik berlian. Di sana, Donnie diperkenalkan kepada Olivier, seorang staf yang bertugas melayani tamu VIP. Donnie berencana menjual sebagian berlian dan menyimpan sisanya di kotak penyimpanan aman yang disediakan oleh bank tersebut. Namun, Donnie dihadapkan pada masalah karena semua brankas sedang penuh. Padahal, tujuan sebenarnya adalah mempelajari lokasi brankas yang menjadi target perampokan kelompok The Panthers berikutnya. Cerita berpindah di Italia di sebuah kampung terpencil Sardinia, di mana terdapat markas mafia yang dipimpin sebutir kakek-kakek tua yang dikenal Octopus. Saat itu, ajudannya bernama Zamba melaporkan bahwa mereka telah kehilangan salah satu aset berharga mereka di Belgia, yaitu berlian yang dicuri oleh Donnie. Mendengar hal itu, The Octopus segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar pelaku pencurian tersebut dengan cara apapun. Sementara itu, Nick bertemu dengan seorang agen FBI dan mendapatkan informasi tentang transaksi mencurigakan dari rekening milik Donnie. Transaksi ini dilakukan di bank di Prancis. Menyadari bahwa target berikutnya adalah World Diamond Center yaitu WDC, Nick segera berangkat ke Prancis. Di sana,
Ia bekerja sama dengan seorang petugas polisi lokal bernama Hugo, yang juga tengah memburu kelompok The Panthers. Nick bermaksud mengidentifikasi keterlibatan Donnie dalam perampokan di Belgia. Namun, saat Nick memeriksa rekaman CCTV WDC, meskipun Donnie terlihat jelas dalam rekaman tersebut, tidak diketahui apa rencana Nick selanjutnya. Nick mengaku tidak mengenali Donnie. No? No. Sementara itu, Cleopatra dan kelompoknya sedang mempersiapkan rencananya bersama anggota barunya. Yeah. Kenapa? Pada malam harinya, kelompok The Panthers berkumpul di sebuah bar. Cleopatra mulai menunjukkan pesonanya dengan mendekati Florentini, seorang petugas keamanan WDC, untuk meretas ponselnya. Sementara itu, Donnie kembali ke apartemennya dan terkejut mendapati Nick, musuh lamanya, berada di sana. Nick sebenarnya memiliki kesempatan untuk menangkap atau bahkan menghabisi Donnie saat itu. Namun, ia memilih pendekatan lain. Karena Nick sangat membutuhkan uang, ia menawarkan untuk bergabung dalam aksi perampokan tersebut, sembari mengancam akan membocorkan rencana mereka jika permintaannya ditolak. Keesokan harinya, Donnie tidak punya pilihan selain memperkenalkan Nick kepada Cleopatra sebagai personel keamanan tambahan. Meski anggota lain meragukan Nick karena mencium tanda-tanda bahwa ia seorang polisi, Cleopatra memutuskan untuk menerimanya setelah Nick menunjukkan sisi humorisnya. Untuk menguji kesetiaannya, kelompok tersebut mengundang Nick ke pesta pada malam harinya. Marlboro Man. Sementara itu, Donnie melanjutkan penyamarannya. Ia bertemu dengan Hava dan berhasil membujuknya untuk mengosongkan salah satu brankas di bank tersebut dengan menawarkan biaya sewa selama 1 bulan penuh. Di sisi lain, Zamba, ajudan dari mafia Italia yang dipimpin oleh The Octopus, tiba di Prancis untuk mencari pelaku pencurian berlian bosnya. Usaha mereka membuahkan hasil ketika salah satu informan mendapatkan rekaman CCTV dari WDC, yang mengungkap identitas serta lokasi Donnie. Pada malam pesta kelompok The Panthers, Nick menghadapi ujian kesetiaan. Ia diminta untuk menggunakan narkotika sebagai bentuk pembuktian. Tanpa ragu, Nick melakukannya. Aksi ini membuat beberapa anggota kelompok mulai mempercayainya. Dipengaruhi oleh narkotika dan minuman keras, Nick mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia bahkan tergoda oleh Cleopatra, yang memicu amarah Marco. Perkelahian pun tak terhindarkan. Akhirnya, Marco dan Fuchs memutuskan untuk keluar dari kelompok tersebut. Mereka mencuri sebuah skuter untuk melarikan diri bersama. Dalam perjalanan, keduanya mulai berbagi cerita tentang masa-masa sulit yang pernah mereka alami, yang membuat hubungan mereka menjadi lebih dekat. Absolutely. Namun, saat mereka kembali ke apartemen, kelompok mafia Italia akhirnya menemukan keberadaan mereka. Keesokan harinya, mereka dibawa ke tengah lautan. Di sana, Zamba memerintahkan Donnie untuk mengembalikan berlian yang ia curi dari bos mafia mereka, sambil memperingatkan bahwa pasukan The Octopus akan terus memburu mereka. Nick terkejut mengetahui bahwa Donnie telah mencuri berlian milik mafia Italia, meskipun Donnie sendiri baru menyadari hal itu. Nick! Namun, kejadian tersebut tidak menggagalkan rencana besar Donnie untuk melanjutkan aksi perampokan mereka. Diam-diam, Nick dan Donnie menyusun rencana mereka sendiri dalam aksi perampokan ini, dengan tujuan utama untuk mengamankan berlian milik mafia tanpa diketahui oleh anggota kelompok lainnya. Your espresso's getting cold. Saat kembali ke markas, tanpa kehadiran Marco dan Fuchs, kelompok tersebut mulai memfinalisasi rencana mereka. Nick ditugaskan sebagai pengawal Donnie untuk mempermudah akses ke lokasi brankas. Okay.
Setibanya di WDC, Nick didaftarkan sebagai pengawal resmi Donnie dan diberi tugas untuk menyimpan barang-barang berharga di brankas yang telah disewa sebelumnya. Sementara itu, Dragan dan Slavko memantau sistem keamanan WDC dengan cermat melalui kamera mikro yang tersembunyi di jas Nick. Selama pengamatan ini, Nick menyadari lokasi penyimpanan berlian merah muda milik mafia Italia yang berada dalam kendali Hava. Di sisi lain, Marco dan timnya mempersiapkan strategi untuk membajak hasil perampokan yang direncanakan oleh The Panthers. Good. Sementara itu, kelompok The Panthers mulai mempersiapkan aksi mereka. Rencana dimulai dengan Nick yang menuju area brankas dan secara diam-diam menonaktifkan alat pendeteksi panas di sana. Setelah itu, kelompok ini mulai bergerak menuju WDC. Mereka memulai aksi dengan menyeberang dari gedung sebelah menuju atap WDC, kemudian melumpuhkan sistem keamanan satu persatu di bawah arahan Cleopatra. Sistem keamanan hanya akan nonaktif selama kurang dari 2 menit, sehingga mereka harus bergerak dengan cepat. Setelah mencapai area brankas, mereka mulai menguras isi brankas satu persatu. Namun, Donnie dan Nick tidak menemukan berlian merah muda milik mafia Italia. Celakanya, Olivier yang merasa curiga memutuskan kembali ke WDC sebelum acara nonton bareng selesai. Ketika Olivier memasuki area dalam WDC, Donnie akhirnya berhasil menemukan berlian merah muda tersebut. Thank fucking God. Tanpa membuang waktu, mereka memulai pelarian mereka. Ketika mereka mencapai atap WDC untuk melarikan diri melalui rute yang sama seperti saat mereka masuk, Nick membuat kesalahan yang membuat petugas keamanan menyadari adanya gangguan. Donnie, Dragan, dan Slavko berhasil melanjutkan pelarian mereka, sementara Nick terjebak di atap WDC. Dalam upayanya untuk melarikan diri, Nick bertemu dengan seorang petugas keamanan. Dalam situasi panik, Nick menembak petugas tersebut, tetapi ternyata petugas itu mengenakan rompi anti peluru. Setelah keluar dari WDC, Donnie dan kelompoknya segera menjemput anggota yang tersisa. Mereka semua bertemu di titik pertemuan yang telah disepakati sebelum akhirnya berpencar. Donnie, Nick, dan Slavko melanjutkan pelarian mereka menggunakan mobil Porsche yang telah dimodifikasi sebelumnya. Namun, di tengah perjalanan, kelompok Marco dan Fuchs mencoba menghadang mereka untuk merebut hasil rampokan. Situasi semakin mendesak hingga kelompok Donnie hampir terpojok. I'm good. Fuck! Take the wheel! There's 2 of them. Secara tak terduga, pasukan mafia Italia muncul dan melindungi mereka. Sesuai janji, Donnie mengembalikan berlian milik mafia tersebut. Sebagai gantinya, mafia membantu Donnie, Nick, dan Slavko melanjutkan pelarian mereka dengan aman. Beberapa waktu kemudian, kelompok The Panthers berkumpul kembali di Italia untuk membagi hasil rampokan. Namun, nasib sial menimpa mereka ketika polisi berhasil melacak keberadaan mereka. Seluruh anggota kelompok akhirnya ditangkap, kecuali 1 orang yang berhasil melarikan diri. Ternyata, semua ini adalah bagian dari jebakan yang telah dirancang oleh Nick sejak awal. Tak lama setelah itu, Nick mengunjungi Donnie yang kini berada di sel tahanan. Namun, kehadiran Nick tidak diterima dengan baik oleh Donnie. Di momen inilah terungkap bahwa sejak awal Nick memang sengaja menyusup ke kelompok The Panthers
untuk menjebak mereka dan memastikan mereka tertangkap dengan barang bukti hasil rampokan. Meski begitu, selama penyamarannya, Nick benar-benar merasa terikat dengan Donnie sebagai teman, yang sempat menggoyahkan keyakinannya akan tugasnya sebagai penegak hukum. Sebagai bentuk penyesalan, sebelum pergi, Nick berpesan kepada Donnie untuk bertahan hidup di kursi sebelah kiri. Donnie awalnya tidak mengerti maksud dari pesan tersebut. Namun, semuanya menjadi jelas ketika Donnie sedang dalam perjalanan pemindahan ke penjara lain. Di tengah perjalanan, pasukan mafia suruhan Octopus menghadang konvoi polisi, membebaskan Donnie, dan memintanya untuk berpindah ke kursi sebelah kiri. Ini adalah rencana Nick. Dia bekerja sama dengan mafia Italia untuk membebaskan Nick sekaligus merekrutnya menjadi anggota mafia tersebut. Pada saatnya nanti Nick akan menangkap bos mafia itu bersama Donnie dengan bukti kejahatannya. Dan film pun berakhir dengan senyum bahagia dari Nick. Demikian alur cerita film kali ini. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Wassalam.